Ardianti dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi dengan judul metode penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disingkat dengan inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lain. Dikutip dari Wikipedia 2013, contoh dari penginderaan jauh antara lain seperti satelit pengamat bumi, satelit cuaca, monitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Di masa modern, istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan instrumen di pesawat atau pesawat luar angkasa dan dibedakan dengan penginderaan lainnya seperti penginderaan medis dan fotogrametri. Walaupun semua hal yang berhubungan dengan astronomi sebenarnya adalah penerapan dari penginderaan jauh, faktanya merupakan penginderaan jauh yang intensif. Istilah penginderaan jauh umumnya lebih kepada yang berhubungan dengan terestrial dan pengamatan cuaca. Sumber tenaga penginderaan jauh ada dua, yang pertama yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif ini adalah sistem yang menggunakan sinar matahari, sedangkan sistem aktif adalah sistem yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Nah, untuk contoh penerapan dari sistem pasif dan sistem aktif bisa dilihat pada gambar di samping ini. Sistem pasif menggunakan dari sinar matahari, sedangkan sistem aktif menggunakan sensor pada satelit. Sistem pasif ini digunakan pada saat kondisi cuaca yang baik, ketika malam dan mendung. Sistem ini tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak bisa digunakan. Sebaliknya, pada sistem aktif ini bisa digunakan kapan saja, tidak bergantungan pada waktu ataupun cuaca. Selanjutnya yaitu metode penginderaan jauh. Metode penginderaan jauh yang pertama yaitu metode interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Singkatnya, interpretasi citra merupakan suatu proses pengenalan objek yang berupa gambar atau citra untuk digunakan dalam disiplin ilmu tertentu seperti geologi, geografi, ekologi, geodesi, dan disiplin ilmu lainnya. Interpretasi citra penginderaan jauh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara manual dan interpretasi secara digital. Interpretasi manual adalah interpretasi data penginderaan jauh yang berdasarkan pada pengenalan ciri karakteristik objek secara keruangan. Dasar interpretasi citra digital berupa klasifikasi citra pixel berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara statistik. Selanjutnya yaitu metode GIS atau Geographic Information System adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial bereferensi ke ruangan. Dalam arti yang lebih sempit, itu sistem informasi yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang identifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Geographic Information System dapat diakses, ditransfer, ditransformasikan, diproses, dan ditampilkan dengan menggunakan berbagai macam program aplikasi perangkat lunak atau software. Salah satu produk yang paling umum dari GIS adalah peta. Peta umumnya mudah untuk membuat menggunakan GIS dan mereka sering cara yang paling efektif untuk mengkomunikasikan hasil dari proses GIS. Oleh karena itu, GIS biasanya produsen produktif peta. Penggunaan GIS harus diperhatikan dengan kualitas peta yang dihasilkan, karena GIS biasanya tidak mengatur prinsip-prinsip kartografi umum. Untuk yang ketiga yaitu metode survei.
Metode survei deskriptif atau normatif survei method adalah metode survei normatif yang akan dimanfaatkan dalam sebuah penelitian. Metode survei normatif didasarkan pada suatu asumsi dengan fenomena geografi yang secara langsung dapat dikenali dari interpretasi citra dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian survei ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian atas sebagian dari anggota populasi atau sampel survei. Namun, dapat pula digunakan pada seluruh anggota populasi atau sensus. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai penginderaan jauh atau lebih tepatnya metode penginderaan jauh. Dan apabila ada kesalahan kata saya mohon